Halo, selamat datang. Khususnya buat teman-teman yang baru masuk Fakultas Hukum. Pasti ada satu pertanyaan besar di awal. Kenapa sih harus belajar dua pengantar sekaligus? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan penting antara pengantar ilmu hukum atau PIH dengan pengantar hukum Indonesia alias PHI. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya, lalu kita bedah apa itu PIH, lanjut ke PHI, terus kita lihat gimana keduanya nyambung, dan yang paling penting, kenapa ini semua relevan buat kita. Terakhir, tentu ada daftar referensinya. Yuk, langsung mulai? Oke, kita masuk ke babak pertama. Dua pengantar, satu tujuan. Kita akan coba urai benang kusut yang sering bikin mahasiswa hukum baru garuk-garuk kepala. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa sih mahasiswa hukum harus belajar dua mata kuliah pengantar sekaligus, PIH dan PHI? Emang bedanya apa? Kok kayaknya double-double gitu ya? Tenang, ini bukan pengulangan kok. Justru, keduanya adalah dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Sip, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya. PIH, Fondasi Universal Hukum. Kita akan coba bangun dulu dasar pemahamannya secara umum. Jadi, apa sih sebenarnya pengantar ilmu hukum atau PIH itu? Gampangnya gini, PH itu semacam pengantar ke dunia persilatan hukum secara umum. Dia ngajarin kita konsep-konsep dasar, prinsip, dan teori yang berlaku di sistem hukum manapun di seluruh dunia. Jadi mau di Indonesia, di Amerika, dimanapun, konsep dasarnya ya dari sini. Kuncinya satu, universal. Kalau kita lihat ruang lingkupnya, PIH ini sifatnya umum dan universal banget. Artinya, dia nggak peduli sama waktu dan tempat. Mau kita ngomongin hukum zaman Romawi atau hukum masa depan, prinsip dasarnya ada di sini. Yang dipelajari itu ya asas-asas dan teori paling mendasar. Makanya, di dunia internasional, PIH ini sering juga disebut General Theory of Law. Benar-benar soal ABC-nya ilmu hukum. Nah, kalau tadi kita udah bahas fondasi yang universal, sekarang saatnya kita pulang kampung. Kita fokus ke hukum yang berlaku di negara kita sendiri lewat PHI, Hukum Positif Indonesia. Oke. Jadi kalau PIH tadi sifatnya ngawang-ngawang, teoretis, nah PHI ini sebaliknya. Dia membumi banget. PHI adalah pengantar untuk hukum positif, atau istilah kerennya Jus Constitutum. Artinya, hukum yang secara spesifik berlaku saat ini di wilayah Indonesia. Nggak ada lagi hukum pada umumnya, ini udah soal hukum kita. Lihat deh ruang lingkupnya, beda jauh kan sama PH. PH itu sifatnya khusus, ya cuma berlaku di Indonesia. Terus dia terikat banget sama waktu, yaitu hukum yang sekarang lagi jalan dan tempat ya di wilayah Indonesia. Isinya itu menguraikan semua tatanan dan aturan hukum positif kita. Ini ibaratnya kita lagi megang buku manual atau peta hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Sangat-sangat spesifik. Oke, sekarang kita udah kenal sama PI yang universal dan PHI yang spesifik. Pertanyaannya, gimana cara nyambungin keduanya? Bagaimana teori dan praktik ini bisa jadi satu kesatuan? Slide ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba kita bandingin langsung. PIH, objeknya hukum pada umumnya. Sifatnya universal dan abstrak. Ruang lingkupnya, ya teori dan konsep dasar. Di sisi lain PHI, objeknya adalah hukum positif Indonesia. Sifatnya khusus dan konkret. Ruang lingkupnya ya tata hukum dan aturan spesifik di negara kita. Jadi kebayangkan, yang satu itu kerangkanya, yang satu lagi itu isinya. Yang kutipan ini, wah, pas banget buat ngejelasin hubungan keduanya. Untuk mempelajari PHI, perlu terlebih dahulu mempelajari PIH, sebab pengertian-pengertian dan istilah mendasar tentang hukum diberikan dalam PIH. Jelas banget kan? Ibaratnya, gimana kita mau ngerti kalimat kalau kita nggak belajar huruf dan kata dasarnya dulu? Nah, PIH itu adalah abjadnya, dan PH itu adalah kalimat lengkapnya. Nah, kita sampai di bagian paling penting, terus kenapa ini semua penting? Apa relevansinya buat kita, baik sebagai mahasiswa, akademisi, atau nanti jadi praktisi hukum? Jadi begini kesimpulannya, PIH itu ngasih kita kacamata dan kerangka berpikir seorang yuris. Dia ngajarin kita cara berpikir hukum yang universal. Sementara PHI, dia ngasih kita bahannya, materi konkret yang berlaku di Indonesia. Kalau dua-duanya digabung, baru deh pemahaman hukum kita jadi utuh. Nggak bisa cuma salah satu. Yang satu ngajarin how to think, yang satu lagi ngajarin what to know. Dan sebagai penutup, tentu saja pembahasan kita kali ini nggak asal-asalan. Semuanya dirangkum dari referensi-referensi utama. Nah, ini dia beberapa kitab sucinya mahasiswa hukum di Indonesia. Ada karya dari Satcipto Raharjo, CST Kansil, Muhtar Kusuma Atmaja, Sudikno Mertokusumo, sampai Peter Mahmud Marzuki. Buku-buku inilah yang jadi pilar pendidikan hukum kita, dan kalau teman-teman mau mendalami lebih jauh, ini adalah sumber-sumber terbaiknya.
Contohnya seperti buku Ilmu Hukum dari almarhum Profesor Sajipto Raharjo ini. Karya-karya klasik seperti inilah yang benar-benar membentuk cara kita semua di seluruh Indonesia memandang dan belajar hukum. Ini bukan sekedar buku, tapi warisan pemikiran. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini. Nah, sebagai penutup, coba direnungkan pertanyaan ini. Setelah paham bedanya PIH dan PHI, bagaimana pemahaman dasar ini akan mengubah cara Anda memandang setiap peraturan baru di Indonesia? Semoga dengan bekal ini, perjalanan Anda di dunia hukum jadi makin tajam dan mendalam. Sampai jumpa di lain kesempatan.